Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema hidup menurut kemauan Allah. Bacaan firman terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus menunjukkan keberadaan manusia yang berada di bawah hukum dosa dan hukum Taurat, sehingga berada dalam ketidakberdayaan untuk melakukan apa yang menjadi kemauan atau kehendak Allah. Paulus menunjukkan betapa malangnya keadaan manusia yang hidup di bawah hukum dosa dan hukum Taurat dengan berkata, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Hukum Taurat membuka mata manusia sehingga mengenal apa itu dosa. Tetapi di sisi yang lain, merangsang atau membangkitkan hasrat manusia untuk berbuat dosa. Roma pasal 7 ayat 7 dan ayat 5. Hukum Taurat adalah rohani, kudus, benar, dan baik. Tetapi karena manusia bersifat daging dan berada di bawah hukum dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian bagi manusia. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang dikuasai hukum dosa dan hidup di bawah hukum Taurat tidak mungkin hidup tanpa melakukan dosa. Artinya, manusia tidak mungkin dapat hidup menurut kemauan atau kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, puji Tuhan, kematian Kristus telah memerdekakan dan membebaskan kita dari hukum Taurat dan hukum dosa, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Artinya, melalui pertolongan Roh Kudus, kita sekarang dimampukan dan dimungkinkan untuk hidup menurut kemauan Allah. 1 Petrus 4 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu, hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.